Kenapa ada laki-laki, perempuan yang sudah punya keluarga, dia bisa melakukan perzinahan? Karena mereka tidak tahu adab yang menanti bagi mereka yang melakukan perzinahan. Dosa besar yang menanti. Orang itu tentunya akan menahan dirinya, menarik tuas remnya dari perbuatan zina. Kalau dia tahu betapa besarnya perzinahan itu akan diberikan kebencian dan kemurkaan dari Allah. Kalau dia memikirkan bagaimana hukumannya. Tahukah kita, hukuman yang Allah terapkan kepada pelaku zina, kalau dia muhsan, sudah menikah, itu hukumannya adalah dirajam. Ketika tegaknya hukum Allah, syariat Allah, maka kalau ada orang yang melakukan zina, lalu dia minta untuk dibersihkan, maka dia minta hukum dirajam, maka hukum rajam itu digalikan lubang. Dimasukkan di dalam lubang itu. Seluruh tubuhnya yang disisakan dari leher ke atas. Lalu dikumpulkan batu. Batu-batu yang sedang. Kenapa batu yang dipakai untuk merajam orang yang berzina itu batu yang sedang? Supaya ketika dilemparkan pada kepala orang yang dirajam, dia merasakan sakit. Sebagaimana nikmat yang dia rasakan dari ujung rambut sampai ujung jempol ketika dia berzina. Kalau orang yang dirajam itu ikhlas karena Allah dan dia tobat, tidak ada tempat setelah itu kecuali surga baginya yang menanti kalau memang dia rajam itu ikhlas karena Allah. Sebagaimana Ma'is bin Malik, sahabat Rasulullah SAW yang pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, tolong sucikan saya." Nabi mengatakan, "Waihaka, faji wa tub ilallah." Celaka sekali Amboy, apa yang kamu katakan wahai Ma'is? Kamu pulang ke rumah, tobatlah di rumah. Tapi Ma'is berkata kembali, "Ya Rasulullah, tolong sucikan saya ya Rasulullah." Apa sih yang kamu katakan wahai Ma'is? Pulang ke rumah, bersihkanlah dirimu dengan bertobat kepada Allah. Datang lagi dia. Dia mengatakan, "Tolong sucikan saya ya Rasulullah." Maka kemudian akhirnya Rasulullah itu mengatakan, "Fima utahhiruka." Kamu dosa apa? Kok sampai minta dibersihkan itu dosa apa yang telah kamu lakukan? Dosa zina ya Rasulullah. Sampai Nabi itu meyakinkan bahwasanya ini orang betul-betul berzina. Nabi tidak langsung mengambil perkataannya. Nabi meyakinkan dulu. Ya, apakah kamu berzina? Betul. Apakah kamu mabuk atau tidak? Tidak mabuk. Apakah orang ini gila atau tidak? Oh, tidak gila. Sampai semua hal itu didatangkan oleh Nabi dan betul-betul Ma'is bin Malik itu berzina. Lalu akhirnya dia dirajam, meninggal dunia. Pada saat hari yang ketiga diumumkan oleh Nabi, taubatnya Ma'is bin Malik telah diterima oleh Allah dan dia kalau bisa diberikan izin memberi syafaat, seluruh penduduk Madinah mendapatkan syafaatnya Ma'is bin Malik.